Ini adalah Vivo S20 Pro yang merupakan cikal bakal dari hadirnya Vivo V50 series. Punya desain cakep, Dimensity 9300 plus, 4 lensa 50 megapiksel, dan ada aura light-nya. Tapi, kok nggak ada Zeiss-nya ya? Downgrade kah? Sabar-sabar, nanti gue jelasin. Dan ini dia boxnya yang berbentuk kotak lebar yang pipi gitu, dengan warna dasar putih, tulisan S20 Pro. Kotaknya ini lebih mirip kayak boxnya Vivo X series ya, cuma dia punya warna hitam. Sedangkan yang V series sendiri, dia cuma box biasa yang memanjang dan lebih tebal. Di dalamnya ada HP-nya langsung yang kita kesampingin dulu. Habis itu ada case bening elastis beserta kertas-kertas yang jarang dibaca. Charger 90 watt, kabel chargeran Type A ke Type C, dan nggak lupa SIM ejector. Pastinya langsung disambut sama Origin OS 5 berbasis Android 15 ya. Habis itu gue setup kayak biasa, dan setelah kelar, storage-nya udah kemakan 29GB dari total 256 punya gua. Terus kalian bisa lihat bloatware-nya cukup rame. Tipikal HP Cina nih, emang cukup banyak. Dan gak cuma Vivo ya, tapi juga sama buat brand lain. Terus jangan lupa kita install Google Play Store dulu dengan buka V App Store ini. Ketik Google Play, nongol paling atas, install, dan login kayak biasa deh. Ya, ada diminta update software juga yang cukup membagongkan. Gede banget buat hitungan HP baru ya, sekitar 2GB. Yaudah, kita update dulu. Impresi gue tentang HP ini, ciri khas HP Vivo V series-nya emang udah kental banget. Dengan kamera modul yang lonjong memanjang ke bawah. Menurut gue sesuatu yang positif sih, jadi udah ada ciri khasnya aja. Tapi kalau gue sampingin gini sama V40, kamera modulnya berasa lebih gede ya. Terus aura light-nya juga punya lingkaran lebih gede. Untuk material back-nya lebih ke glossy dan bertekstur juga dengan frame plastik yang agak melengkung, nggak kayak V40 lebih flat, jadi bisa diberdiriin. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, di kiri kosong, terus di atas ada lubang speaker sama mic. Kalau di bawah cukup rame ya, ada lubang speaker lagi, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Terus lanjut ke bagian depan yang layarnya ada melengkung ya, tapi dikit aja. Malah lebih condong ke flat sih. Kalian bisa lihat perbedaan sama V40 ini kalau dilihat dari frame samping. Tapi ingat, ini China version, yang bisa aja pas global nanti ada perbedaan. Walaupun feeling gue secara desain bakal mirip sih. Tapi gue ada pertanyaan deh. Kalau HP Vivo V series ini kedepannya punya layar yang flat, menurut kalian gimana? Apakah ini sesuatu yang positif? Atau ya ciri khasnya hilang dong yang selama ini pakai layar lengkung terus? Terakhir buat feel genggam, layaknya HP Vivo lainnya ya, yang tipis dan enteng juga. Punya tebal sekitar 7,5 mili dengan berat 194 gram. Nah, lanjut kita bahas ke spesifikasi, tapi yang penting-penting aja. Mulai dari layar yang punya ukuran 6,67 inch AMOLED. Tampaknya kalau dibandingin sama V40 tahun lalu, ukurannya sedikit lebih kecil, sekitar 0,1 inch. Dimana V40 itu punya ukuran 6,78 ya. Lengkungannya juga lebih tipis kalau dibandingin sama V40. Habis itu buat performance, pakai MediaTek Dimensity 9300 plus, yang hasil benchmarknya sekarang gue spill di bagian gaming ya, sabar. Buat baterai 5500 mAh yang support 90W charging. Nah, kalau kamera, dia punya 4 lensa masing-masing 50 megapiksel. Ada lensa utama IMX921 OIS, terus ultrawide, periskop, dan selfie semuanya rata 50 megapiksel. Nggak lupa dia ada bulatan sakti ini, yaitu aura light yang temperatur lampunya bisa menyesuaikan kondisi sekitar, mau warm kekuningan atau cool kebiruan. Terakhir, HP ini HP 5G, IP64, dual speaker, dan lain sebagainya. Terus gimana dengan haptic feedback? Sayangnya getaran di HP ini masih lemah ya. Semoga dalam 2 atau 3 varian ke depannya bisa di-upgrade tuh vibrationnya. Dan sekali lagi ingat, ini S20 Pro yang kemungkinan besar bakal di rebranding jadi Vivo V50 Pro. Untuk V50 regular sendiri bakal diambil dari Vivo S20 biasa. Dimana perbedaan antara Pro dan regulernya ada di chipset, UFS, baterai, kamera ultrawide, dan nggak ada lensa periskop di varian regular. So bang, kok kayaknya downgrade gitu, mana nggak ada collab sama Zeiss lagi? Nah, ini yang gue demen sama Vivo. Alasannya karena rebranding antara HP Cina Vivo dengan HP globalnya ada perbedaan ya. Nggak bener-bener plek ketiplek di copy sama persis. Dan perbedaannya di sini lebih banyak ke peningkatannya ya. Contoh ya, gue ambil Vivo S19 sama Vivo V40 yang model sebelumnya tuh. Dimana secara kamera, V40 itu ada collab sama Zeiss dan ultrawide-nya punya resolusi 50 megapiksel berautofokus. Habis itu kalau kalian ingat, IP rating V40 itu udah IP68 dan IP69. Dimana versi Cinanya cuma IP64.
Paling yang downgrade dari sisi kapasitas baterai yaitu Vivo S19 ada di 6000 mAh, sedangkan V40 5500. Tapi entah kenapa 5500 di Vivo V40 itu awet banget ya baterainya. Yang gue udah sempat bikin video sehari bersama yang dapat SOT mencapai 7,5 jam. Sadis sih ini. Buat detailnya kalian tonton video ini. Oke, sebelum kita tes Genshin Impact dan Wuthering Wave, mari kepoin dulu benchmarknya yang skor Antutu dapat di 1,86 juta ya. Skor ini kalau gue bandingin dengan chipset yang sama, Dimensity 9300 Plus di Xiaomi 14T Pro, selisih 100.000 lebih tinggi di Xiaomi, sekitar 1,9 jutaan. Terus buat yang penasaran chipsetnya setara sama apa untuk versi Snapdragon-nya, ada di Snapdragon 8 Gen 3 yang gue sempat tes di Xiaomi 14 ataupun Xiaomi 14 Pro dengan skor sekitar 1,9 jutaan. Jadi semoga ada gambaran nih. Sekarang ini dia hasil skor untuk Geekbench dan 3D Max stress testnya. Oke, lanjut kita ke tes gaming Genshin Impact dulu dengan settingan highest 60 fps yang tampaknya gampang aja sih buat HP ini. Dapat FPS hampir sempurna di 59,6. Total gue main sekitar 20 menit dan baterai berkurang 8%. Oh ya, buat suhu anget ke panas dikit aja ya, sekitar 41 derajat. Nah, ada yang beda? Yes, sekarang gue pakai alat khusus ya buat ngukur suhu. Semoga lebih valid nih. Dan jujur mahal betul. Jadi biar modal gue beli ini gak sia-sia, boleh bantu like video ini ya. Dan subscribe juga buat yang belum, oke? Terakhir, game yang lebih berat dari Genshin Impact yaitu Wuthering Wave dengan settingan yang gue mentokin di sini. Cuma sayangnya buat FPS rata-rata agak susah buat tentuin ya, karena gue lagi mainin story. Jadi saat keluar video ini, FPS-nya sempet drop dikit. Udah itu ada nge-crash juga, dan gue sempet jalanin lagi toolsnya tuh. Terus kalau kalian lihat FPS-nya turun ke 30 yang ini bukan kenapa-napa ya, tapi story-nya lagi jalan dan nggak bisa di skip. Baru pas berantem naik lagi tuh ke 60 FPS. Kecuali pas belakang-belakang mulai bergejolak grafiknya. Untuk suhunya sendiri lebih tinggi dari Genshin Impact di sekitar 43 derajat. Dan ini pun sebenarnya masih tergolong panas yang wajar ya. Total gue main sekitar 1 jam 18 menit dan baterai berkurang 37%. Overall, gue bisa bilang performance di HP ini dengan Dimensity 9300 Plus-nya sih nggak ada masalah. Mulus. Oke guys, ini hasil kamera dari Vivo S20 Pro. Kamera depan yang cukup luas ya. Ini bisa 0,8 kali, 1 kali, 2 kali. Dengan resolusi yang bisa mentok sampai 4K 60 fps. Stabilisasinya gimana? Muka gue juga menurut gue warnanya cukup pas sih, nggak kemerahan, nggak pucet juga. Dan ini kalian pasti baru tahu deh, walaupun nggak ada collab sama Zeiss, tapi HP ini juga punya color profile loh. Sama-sama ada vivid texture. Tapi yang ngebedain color profile yang ketiga ini namanya natural aja, bukan Zeiss natural. Terus pas utak-atik mode kamera, gue cukup salfok sama fitur make up mirror. Jadi nanti bakal full screen gitu, dan pas di tap langsung nge-freeze gambarnya. Terus tap sekali lagi baru balik. Habis itu ada 2 tombol di sini. Kalau pilih center, dia bakal kasih frame putih buat terangin layar. Dan satu lagi kaca pembesar yang mungkin supaya bisa lihat lebih detail bagian yang mau di make up kali ya. Coba deh buat ciwi-ciwi atau bisa tanyain ke pasangan kalian, fitur ini bakal berguna nggak ya? Ultra wide. Pindah ke main lens. Terus yang gue demen dari Vivo adalah dia salah satu HP yang bisa pindah lensa depan belakang dan sebaliknya saat recording ya. Tinggal pencet tombol kanan atas ini aja. Serius gue bener-bener takjub sama entah pemrosesan atau algoritma apalah itu namanya dari Vivo yang bener-bener kalian bisa lihat sendiri ya pemrosesannya ya. Dari gambar yang B aja tiba-tiba disulap bikin magic ya. Lihat muka-muka si bocil yang berubah kayak gitu, dan gak cuman muka ya tapi objek benda pun juga sama, kalian bisa lihat nih guys. Sekarang mari kita tes untuk low light-nya di kamera depan ya guys. Gimana? Ini belakang emang cukup terang sih, jadi putih semua. Tapi kalau kebalikan malah mantep nih. Wow. Ini ada Carol. Ini bagus deh. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Sekali lagi gue harus bilang zoomnya HP Vivo sih luar biasa ya.
Untuk 10 kalinya pun masih bagus banget. Gambarnya juga tajam. Bayangin aja untuk jarak yang sejauh ini saat gua pakai ultrawide-nya. Edan. I will keep you warm as HP ini punya 3 warna ya. Yang ketiga-tiganya punya tekstur beda nih. Ada gold, purple, sama terakhir black yang lebih polos. Buat harganya sendiri mulai dari 7,6 juta yang 12 plus 256 ya, sampai 8,9 juta untuk 16 plus 512. Gimana guys? Jadi dari video ini kalau disuruh ngeramal Vivo V50 series peningkatannya apa aja, untuk varian Pro menurut gue paling berasa ada di chipset ya, dari 9200 plus ke 9300 plus. Charging yang sebelumnya 80 watt ke 90 watt. Terus untuk lensa telefoto sekarang pakai periscope, dan selebihnya udah sih itu aja. Kalau ada yang kurang boleh tambahin di bawah, oke? Sedangkan buat yang non-pro malah lebih minim lagi ya peningkatannya, karena chipset masih sama-sama Snapdragon 7 Gen 3. Konfigurasi kamera masih sama, paling secara kapasitas baterai sama chargingnya sih yang meningkat. Cuman sekali lagi ingat ya, ini cuma ramalan berdasarkan versi Cinanya, yang mana untuk global pasti ada perbedaan. Semoga saat V50 series launching nanti kita bisa dikasih surprise. Semoga.